Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Hana Humaira. Saya mahasiswa PAI semester 5 minat fikih. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit ilmu tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Apa sih akhlak terpuji itu? Mari kita simak bersama-sama ya. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak terpuji pada diri sendiri merupakan bekal yang tak ternilai harganya. Kita akan lebih merasakan manfaatnya ketika terbentur dengan permasalahan hidup. Sehingga apabila kita meninggalkan akhlak terpuji pada diri sendiri, kita akan menyesal kelak di kemudian hari. Karena betapa pentingnya akhlak tersebut. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah harus selalu melekat pada diri kita sebagai seorang muslim. Perilaku terpuji adalah perilaku yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi serta rasul, sekaligus menjadi uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi, Rasulullah SAW ini menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Oleh karena itu, akhlak yang paling tepat untuk diteladani adalah akhlak Rasulullah SAW. Sebagai pelajar muslim, maka keteladanan Rasulullah harus menjadi acuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut beberapa akhlak terpuji pada diri sendiri yang akan kita bahas pada bab ini. Antara lain ada berilmu, bekerja keras, serta kreatif, produktif, dan yang pertama adalah berilmu. Nah, ilmu itu penting. Kita tidak bisa meninggalkan ilmu dalam menapaki dunia ini. Maka benar apabila kita setiap hari pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Akan tetapi sebenarnya ilmu itu tidak hanya di sekolah saja, bahkan dimanapun kita bisa menuntut ilmu. Nah, untuk memperjelas ruang lingkup ilmu, kita akan membahasnya satu persatu ya. Berikut adalah pengertian dari ilmu. Selanjutnya ada pentingnya memiliki ilmu. Ilmu sangat penting bagi kita agar tidak ketinggalan zaman dan mampu bersaing dalam mengarungi hidup ini. Agar kita memiliki ilmu yang memadai, maka kita harus sadar betapa pentingnya ilmu tersebut. Ilmu yang merupakan senjata dalam menyelesaikan segala persoalan, maka Islam sangat menghargai ilmu dan menempatkan kedudukan orang-orang berilmu pada tingkat yang tinggi di hadapan Allah. Penegasan hal tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 9 dan juga surat Al-Mujadalah ayat 11. Berikut adalah pemaparan ayat beserta artinya. Contoh dari akhlak terpuji lainnya yaitu bekerja keras. Nah, untuk mencapai suatu cita-cita, kita tidak bisa berpangku tangan menunggu nasib baik saja, tetapi harus diupayakan dengan sebuah usaha atau kerja. Bekerja keras merupakan sikap terpuji yang dapat menumbuhkan kreativitas, karena adanya tuntutan untuk berpikir agar usaha yang dilakukan mencapai hasil yang optimal. Islam sangat menganjurkan agar kita bekerja keras yang diistilahkan dengan bersungguh-sungguh atau berjuang di jalan Allah. Yuk kita lihat apa sih pengertian dari kerja itu. Simak baik-baik ya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk bekerja sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis juga menganjurkan untuk bekerja giat dan agar tidak minta-minta. Nabi bersabda, tidak satupun makanan yang dimakan seseorang lebih baik daripada hasil kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya. Nah, selanjutnya, nilai-nilai positif atau keuntungan memiliki sikap kerja keras. Akhlak terpuji akan membuahkan hasil yang baik dan menguntungkan atau menimbulkan dampak positif terutama bagi diri sendiri. Nah, apa saja sih dampak positif dari sikap kerja keras? Misalnya, yang pertama ada terhormat mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sih seperti itu? Nah, karena termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, terhormat di mata manusia. Misalnya, dianggap mampu menyelesaikan tugas di masyarakat. Yang ketiga, ada selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dalam setiap usaha atau kerjanya. Yang keempat, terpenuhi kebutuhan hidup sebagaimana imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rahmat bagi hamba yang tentu tidak mengenal menyerah dalam berusaha. Dan yang terakhir, dipercaya oleh orang lain, sehingga pada kesempatan lain diberi tugas lagi sebagai jalan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan diri bersikap kerja keras. Orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya semestinya mempunyai watak kerja keras. Sikap kerja keras ini harus menjadi kebiasaan hidup di sehari-hari. Kebiasaan itu bisa diraih melalui latihan-latihan. Nah, hal-hal apa saja sih yang bisa dilakukan agar kita memiliki sikap kerja keras? Berikut adalah tipsnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah tersebut merupakan ajakan bagi kaum mukmin agar berusaha menjadi mukmin yang kuat. Pemahaman kata-kata kuat tersebut dapat dicerna dengan benar setelah memenuhi beberapa syarat. Nah, apa saja sih? Yang pertama, ada kuat fisik dan stamina-nya, yaitu kemampuan raga. Kemampuan itu didukung dengan gizi terpenuhi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Yang kedua, ada kuat mental, yaitu kemampuan jiwa berani menghadapi permasalahan hidup. Yang ketiga, ada kuat iman, yaitu kemampuan untuk selalu taat beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW dengan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada kuat ilmu, yaitu kemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga cita-cita dapat tercapai.
Dan yang terakhir, ada kuat harta, yaitu kemampuan materi atau kaya, mampu memenuhi semua keperluan hidup. Untuk pembahasan selanjutnya, ada nilai positif memiliki sikap kreatif, produktif, dan inovatif. Serta bagaimana sih cara sendiri agar memiliki sikap kreatif, produktif, dan inovatif. Berikut adalah pemaparannya. Simak baik-baik ya.